Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka observasi kepala sekolah oleh pengawas. Salam dan salam selalu kita curahkan ke ruh baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Huta Bargot, yang sama-sama akan hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang berkenan hadir pada hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu dalam rangka membuka acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Dan kemudian mari senantiasa kita banyak-banyak membacakan salawat dan salam dan sekaligus kita hadiahkan ke ruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan tidak lupa kita membacakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Huta Bargot, dan juga kami hormati Bapak Pengawas sekaligus tim penilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam rangka mengikuti sosialisasi visi dan misi sekolah kita sehubungan dengan penilaian kinerja kepala sekolah pada PMN. Jadi yang mau kita sampaikan pada hari ini adalah mengenai visi dan misi sekolah kita. Sebelum sampai kita ke visi dan misi sekolah kita, ada baiknya terlebih dahulu barangkali kita perlu untuk memahami apa sebenarnya visi dan misi. Yang dimaksudkan visi ada di layar, kita lihat. Visi adalah untaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Jadi kalau dikatakan organisasi lembaga, ya sekolah kita lah. Sekolah kita lah sebagai lembaga atau organisasi. Jadi apa yang menjadi impian atau cita-cita kita dalam jangka waktu yang akan datang? Apa yang kita impikan? Apa yang kita cita-citakan? Setelah kita beberapa tahun mendidik anak kita, nanti akhirnya anak kita menjadi apa? Apa yang kita harapkan? Apa impian kita ke masa depan terhadap anak kita ini? Apa cita-cita kita? Apa nilai-nilai yang harus kita tanamkan? Itulah visi. Jadi setiap sekolah ada visi, dan kalau perlu dalam jangka waktu tertentu dirubah sesuai dengan perubahan zaman, dan juga kebutuhan.
Kemudian di samping visi ada misi. Jadi visi dan misi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya, saling mendukung. Jadi kalau hanya visi saja yang ada itu angan-angan, tapi harus ada misi. Jadi secara singkat misi ini bagaimana langkah yang kita laksanakan, apa upaya yang kita kerjakan agar terwujud visi yang sudah kita tetapkan. Itulah misi. Jadi visi dan misi satu rangkaian. Jadi mari kita lihat apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Ini penting. Tujuannya visi dan misi adalah sebagai acuan, sebagai pedoman bagi kita untuk bekerja. Ya, bagaimana nanti supaya visi ini bisa tercapai. Jadi diharapkan misi ini kita harus sama-sama kita kerjakan. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa hanya kepala sekolah, tapi semua warga sekolah harus aktif. Apa yang menjadi visi sekolah kita? Mari kita lihat, ya. Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan dalam semangat pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang pertama kata pokok di situ adalah religius. Jadi menyangkut masalah agama. Jadi agama anak-anak kita nanti diharapkan kuat. Jadi menyangkut ibadahnya harus taat. Ya, seperti halnya ciri orang desa juga demikian, ya, religius ten, masih taat menjalankan agamanya, takut berbuat dosa, gemar melaksanakan ibadah. Itu yang kita harapkan nanti dari anak kita di masa yang akan datang. Kemudian berkarakter, dari adab pembawaan individual yang positif. Ya, misalnya jujur, kasih sayang, sopan, gotong royong, cinta kebersihan, banyak. Yang karakter ini mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sifat. Jadi makanya di sekolah kita ini kita hanya biasa untuk mengajar saja, jadi tidak demikian. Kita sebagai pengajar juga sekaligus sebagai pendidik. Jadi kita bentuk karakter lulusan kita nanti, mudah-mudahan jadi orang yang baik, yang sifatnya baik. Ya. Kemudian unggul. Bagaimana supaya unggul? Maka masing-masing kita ini harus melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita. Jadi maka kita masing-masing harus berusaha. Kalau guru matematika, bagaimana supaya matematikanya bagus? Berlomba-lomba kita. Bagaimana supaya biologi bagus? Bagaimana supaya agama bagus? Bagaimana supaya pelajaran bahasa Indonesia bagus? Kita berusaha. Bagaimana cara kita mengajar? Bagaimana cara supaya anak didik kita bisa memahami, bisa menguasai? Kita selalu harus berusaha. Jangan hanya menyampaikan saja. Jangan seperti monolog, ya. Jadi hanya guru yang menyampaikan. Tapi harus ada dialog, kolaborasi. Maka gunakanlah berbagai macam metode agar materi bisa disampaikan dan yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa. Berlomba kita agar siswa kita nanti unggul. Memang tidak mungkin semua nanti mata pelajaran unggul, ya, tapi mungkin dalam bidang-bidang tertentu anak-anak kita bisa unggul.
dan berwawasan lingkungan dalam semangat pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi jangan hanya belajar cukup hanya sampai SMA saja. Jadi kalau boleh anak didik kita ini kita upayakan agar bisa melanjut ke perguruan tinggi sesuai dengan basic dari kurikulum kita adalah untuk mempersiapkan siswa kita untuk melanjut ke perguruan tinggi. Jadi itulah sebagai visi dari sekolah kita. Mudah-mudahan visi yang kita pilih ini bisa nanti kita wujudkan di masa yang akan datang. Kemudian misi, seperti sudah disampaikan tadi, kalau misi itu adalah bagaimana supaya visi itu bisa tercapai. Tentunya ada usaha. Masing-masing kita nanti berusaha agar visi itu bisa terwujud. Apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan? Pertama adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Jadi kalau di visi tadi adalah religius. Ya, bagaimana supaya pendidikan agama kuat. Jadi jangan misalnya kalau orang tua di luar sana supaya kuat agamanya katanya harus di pesantren. Ya kan? Supaya kuat katanya agamanya harus di pesantren. Jadi kalau ternyata seperti ini maunya tidak perlu disampaikan, tidak jadi patokan. Ya, makanya di sekolah pun kita upayakan agar pelajaran agama ini lebih kuat. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan tuntutan kurikulum kita, kurikulum merdeka, ya, mungkin sudah banyak yang mendengarkan, mengikuti sosialisasi itu profil pelajar Pancasila. Dari karakternya itu, unsur-unsurnya itu supaya kita pelajari. Ada 6, ya. Jadi coba nanti dipelajari bagaimana caranya supaya itu bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi yang intrakurikuler ini tugas kita semua, terutama dalam hal melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu tadi unggul, bagaimana supaya unggul? Ya, jadi di situ kuncinya, yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Jadi kalau akademik lebih terkhusus dia kepada mata pelajaran. Bagaimana supaya pendidikan agamanya unggul? Bagaimana supaya berprestasi di olahraga? Bagaimana supaya berprestasi? Ya, itu bisa nanti nampak pada saat-saat adanya perlombaan, ya, lomba. Jadi hampir semua mata pelajaran ada lomba. Ada OSN, ya kan? Ada OSN. Jadi ada matematika, ada fisika, kimia, biologi, ada geografi, ada kebumian, ada antariksa, ya, dan sebagainya. Kemudian di bahasa Indonesia ada debat bahasa Indonesia. Di agama ada lomba MTQ dan sebagainya. Di bahasa Inggris juga ada lomba bahasa Inggris. Di PKN ada cerdas cermat, 4 pilar. Ya. Jadi semua kita ini terlibat. Tidak hanya guru matematika, tidak hanya guru fisika, tidak cuma ada guru biologi. Sudah tercapai di semua perlombaan. Ya, akademik dan non akademik. Baik intrakurikuler, kalau intrakurikuler di dalam kelas maupun ekstrakurikuler. Jadi kita upayakan nanti lulusan kita menjadi unggul. Yang keempat,
meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Ini kadang-kadang yang kurang kita perhatikan, termasuk kebersihan lingkungan sekolah kita, kebersihan di dalam kelas, ya, dan sebagainya. Itulah langkah-langkah yang kita laksanakan untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan. Jadi berhasil atau tidak visi itu tergantung kepada bagaimana kita melaksanakan misi tersebut. Apakah kita laksanakan secara bersama-sama atau sebagian, itu tergantung kepada sekolah masing-masing. Kemudian yang terakhir, tujuan sekolah. Jadi yang menjadi tujuan sekolah kita ada sekitar di sini 5. Yang pertama, terlaksananya pengamalan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi kalau agama Islam, kebetulan sekolah kita homogen, satu jenis agama Islam, maka inilah yang kita kembangkan, ya. Terlaksananya pengamalan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, religious study, ya. Dan tujuan kita itu satu, terlaksananya pengamalan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi kita harapkan nanti siswa kita sholatnya tidak tinggal, puasanya minimal yang wajib, yang fardu. Kemudian yang kedua, tercapainya peningkatan prestasi akademik dan non akademik tadi, ya, akademik dan non akademik. Bagaimana caranya supaya kita berprestasi? Alhamdulillah, dari segi non akademik dalam olahraga, ya, belakangan sudah kita peroleh prestasi, terutama di cabang renang dan bulu tangkis. Alhamdulillah. Tapi di bidang mata pelajaran kita masih tertinggal. Mudah-mudahan ke depan dengan usaha kita bisa kita raih. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang unggul dan mempunyai daya saing yang kuat sebagai bekal melanjutkan pelajarannya di perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Jadi yang pertama tadi itu, ya, bagaimana supaya siswa kita, tamatan atau lulusan sekolah kita bisa masuk perguruan tinggi. Biarpun misalnya belum luar provinsi, di kabupaten saja sudah syukur, ya, karena di daerah kita ini ada juga perguruan tinggi. Kalau boleh di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua juga memasuki dunia kerja. Jadi dua tujuan yang dicapai. Sehingga sering kita sampaikan bagi kelas 12 itu tamat SMA mau kemana? Ya, setelah lulus SMA mau kemana? Jadi yang nomor satu itu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu nomor satu. Jadi bukan dunia kerja. Jadi kalau dunia kerja tentunya yang dipilih harus SMK. Kalau lulus SMK kan alhamdulillah mudah-mudahan sudah bisa, misalnya memperbaiki sepeda motor yang rusak, memperbaiki televisi yang rusak, dan sebagainya. Tapi kalau lulusan SMA tidak diharapkan untuk itu, ya, kecuali untuk melanjut ke perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, tumbuhnya budaya literasi dan numerasi di kalangan peserta didik. Numerasi, literasi, membaca. Bagaimana supaya gemar membaca, pandai membaca. Membaca tidak hanya sekedar membaca huruf, ya kan? Tidak hanya sekedar membaca huruf. Kalau di bahasa Indonesia ada
mungkin membaca diagram, membaca grafik, ya. Kalau hanya membaca huruf-huruf saja mudah. Tapi kalau membaca grafik, membaca diagram, itu perlu. Kemudian numerasi, masalah angka. Ini kadang-kadang yang kita prihatin terhadap peserta kita saat ini. Lemah sekali dalam hal numerasi. Kalau disuruh berhitung, susah. Ya, susah berhitung. Setengah ditambah sepertiga, setengah ditambah sepertiga sama dengan seperlima katanya. Ya, setengah ditambah sepertiga sama dengan seperlima. Itu anak-anak sekarang. Kalau panjang sekian senti, lebar sekian senti, berapa luas? Sudah susah. Ya, kalau lebar sekian, panjang sekian, berapa luas? Kalau lebarnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, berapa isi? Susah. Numerasi. Kalau modal sekian, penjualan sekian, berapa untung? Susah. Kalau sekian modal, sekian untungnya, berarti berapa persen untungnya? Numerasi. Jadi kita harapkan ini tugas utamanya guru matematik. Kalau perlu matematika dasar itu supaya diperdalam, ya. Susah kita sekarang peserta didik ini. Kali-kali susah, bagi-bagi susah, tambah kurang susah. Padahal itu yang diulang-ulang dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau tidak mahir dia tambah kurang, bagi kali, ya susah matematika, susah fisika. Nah, jadi matematika dasar tolong guru matematikanya diperdalam. Berikut 5, terwujudnya sikap seluruh warga sekolah untuk berbudaya dan berperilaku peduli lingkungan. Nah, itu yang kita harapkan. Peduli lingkungan, agar sekolah kita ini bisa kelihatannya asri. 5K-nya terjaga. Ya, jadi lingkungan sekolah kita ini bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi kami kira itulah penyampaian visi dan misi sekolah kita. Mungkin nanti ada yang perlu kita tambahkan, ada yang perlu diusulkan agar visi dan misi sekolah kita ini ke depan lebih bagus. Dan perlu kita ketahui, visi dan misi ini tidak kaku mati untuk selama sekolah ini berdiri. Ya. Bisa dalam waktu 3 tahun visi misi bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan dan sebagainya. Jadi saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pemaparan tentang visi dan misi SMA Negeri 1 Cilegon. Selanjutnya kami serahkan kepada hadirin kalau masih ada tanggapan, apakah ada bentuk masukan atau pertanyaan atau saran, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madi atas waktunya. Nah, di sini bukan mau mengkritik, tapi untuk memajukan sekolah kita ke depannya bagaimana. Di layar sudah kita baca visi dan misi SMA Negeri 1 Tabargot, dan sudah disampaikan Bapak Kepala penjelasan apa saja visi dan misi sekolah kita. Pertama di sini visi. Visi sekolah kita itu salah satunya adalah tercipta insan yang religius. Yang kita garis bawahi di sini adalah religiusnya. Memang visi ini sangat bagus. Itu memang harus diutamakan tentang keagamaan. Tapi nyatanya kan sekolah kita umumnya pulang pukul 14 WIB Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Itu sudah melewati waktu zuhur. Dan sudah kita terapkan juga melaksanakan sholat wajib zuhur kepada siswa. Tapi itu belum berjalan secara efektif. Belum efektif dalam artian di sini itu tidak semua siswa Pak, hanya beberapa kelas. Jadi untuk saran ke depan supaya lebih efektif itu kita buat waktu khusus sekitar 10 menit atau 15 menit untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola yang ada di bawah, gitu kan? Jadi masyarakat juga melihat, oh kegiatan siswa SMA itu salah satunya melaksanakan sholat zuhur berjamaah, gitu kan? Dan berjalan juga koordinasinya dengan pengurus OSIS di bidang keagamaan. Jadi pengurus OSIS di bidang keagamaan itu membuat jadwal khusus siapa imamnya, ganti-gantian. Kan namanya di sini siswa belajar, gitu. Itu untuk sarannya, kedepannya kita buat waktu sholat berjamaah sehingga bisa terlihat masyarakat dan juga bisa berjalan dengan efektif. Memang perlu juga bimbingan para guru yang hadir di hari tersebut. Yang kedua, untuk misi sekolah, salah satunya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Kita tiap hari, terutama guru piket, tidak pernah yang namanya tidak mengarahkan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari guru piket memang selalu mengarahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Tapi hanya buntu di situ saja, karena tidak ada efek samping yang diberikan kepada siswa. Nah, kalau kita berkaca kepada sekolah MTSN Panjabungan Madinah Natal, ada satu sampah itu mereka denda, baik dalam bentuk uang maupun hukuman. Nah, bagaimana kalau kita terapkan ke depannya itu denda juga, tapi tidak usah uang. Kenapa? Karena kita sama-sama mengetahui kondisi ekonomi di siswa di sekolah kita itu menengah ke bawah, gitu kan? Bisa saja kita buat hukuman satu kelas. Memang perlu juga nih kolaborasi dengan guru BK, guru piket ataupun kesiswaan. Ada sampah di belakang kelasnya, satu kelasnya kena semua, diberikan hukuman, gitu. Sehingga membuat siswa itu bisa menjaga lingkungannya. Itu saja penyampaian dari saya. Semoga bisa kita terapkan visi dan misi yang dua ini, religius dan menjaga lingkungan sekolah kita, karena kita sama-sama di sini yakin ingin memajukan sekolah kita. Memang susah untuk 100%, tapi secara bertahap kita tingkatkan. Mudah-mudahan nanti bisa. Sekian penyampaian dari saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak memberikan tanggapan sedikit mengenai visi sekolah kita. Saya sangat setuju Bapak dengan visi sekolah kita, yaitu dari kata-katanya saja. Yang pertama memang harus religius, kemudian berkarakter. Yang ini sangat sejalan dengan penciptaan profil pelajar Pancasila Bapak. Jadi saya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap visi kita. Memang harus religius duluan, baru berwawasan. Demikian Bapak. Kemudian Bapak, yang kedua, saya juga sangat terenyuh dengan kata-kata pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini belum pernah terpikir di pikiran saya menciptakan kata-kata demikian, namun di visi kita alhamdulillah sudah tercantum pembelajar sepanjang hayat. Nah, insya Allah ini akan menjadi salah satu program nanti di OSIS, insya Allah di tahun ajaran baru, yaitu melalui hari literasi. Karena menurut saya untuk pembelajar sepanjang hayat ini bisa melalui proses literasi. Kemudian yang mau saya tanggapi adalah mengenai yang selanjutnya. Ini bersangkut paut dengan Bapak Arpan tadi karena menyentil kesiswaan juga. Jadi saya tanggapi sedikit dari kesiswaan mengenai sampah. Jadi insya Allah juga di tahun depan itu OSIS akan bekerja sama, pembina OSIS dengan kesiswaan akan bekerja sama, akan bersinergi dengan wali kelas juga, dengan semua guru-guru, karena butuh kolaborasi juga. Itu akan menciptakan namanya program bank sampah. Jadi izin Bapak Arpan menanggapi kalau namanya denda-denda itu nanti izin menurut saya itu ada efek negatif dan ada efek positifnya, dan itu akan menjadi memungut-mungutnya itu bukan hal yang mudah juga kalau menurut saya, mengut denda itu. Jadi ada program bank sampah yang nanti yang mau kita targetkan adalah motivasi intrinsiknya. Jadi bukan karena paksaan lagi. Jadi bank sampah ini ya semua sampah, mau jenis aqua dikumpulkan, mau plastik dikumpulkan, itu dijenis-jeniskan, kemudian nanti kita jualnya itu nanti uangnya dipegang oleh OSIS. Nanti setelah itu baru disalurkan ke kelas masing-masing. Jadi tiap kelas targetnya adalah punya kesadaran sendiri. Sampah ini bisa jadikan uang. Sampah itu ya ada banknya, ada jadi uangnya gitu. Itu Pak. Kemudian Bapak izin sekali untuk motivasi untuk masuk perguruan tinggi negeri yang memang masih sedikit. Kita lihat saja alumni kita, tamatan kita masih 1-3 orang di antara 30 orang misalnya melanjutkan perguruan tinggi negeri. Nah, ini butuh kerja keras kita semua, terutama di kelas 12 guru-gurunya. Jangan bosan-bosan setiap masuk kasih motivasi. Ya memang SMA memang diciptakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bukan untuk kerja. Tidak ada keahlian di sini. Dan yang terakhir Bapak, saya sangat salut dengan kalau dibilang senior. Bapak merupakan yang paling senior di sekolah ini. Yang inilah mungkin yang agak dilupakan oleh negara kita, apalagi oleh Mas Menteri. Mudah-mudahan masukan ini ke Mas Menteri melalui program guru penggerak. Masa 6 bulan jadi bisa kepala sekolah gitu ya Bapak ya. Tapi yang saya salutkan, sampai saya tanya Bu Diana, ini Bapak buat sendiri nih gitu. Artinya begini Bapak, yang kami pelajari 6 bulan itu tercantum semua di sini Pak gitu. Jadi itu yang diabaikan oleh Mas Menteri karena pakai gadget, karena pakai aplikasi ya. Yang senior-senior ya nggak pandai, terabaikan. Seharusnya yang senior-senior ini jadi narasumber utama. Karena pengalaman itu guru paling berharga. Jam terbang itu tidak bisa dipungkiri. Jadi 6 bulan guru penggerak langsung bisa memimpin. Itu hal yang mustahil juga kalau menurut saya ya Pak. Jadi dengan sistem sekarang yang Mas Menteri buat itu seolah-olah yang itu yang tidak tahu teknologi alias ya memang gaptek karena bukan di masa orang bapak pakai teknologi ya wajar nggak bisa gitu Pak, diabaikan. Seharusnya ini narasumber paling utama. Nah, demikian saja Bapak tanggapan dari saya.
Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya cuma memberikan saran Pak, mengingat yang Bapak bilang tadi masalah numerik. Sebagai guru matematika memang betul apa yang Bapak bilang. Kalau kita tanya anak-anak setengah ditambah 1/3, itu mungkin cuma 1-2 orang yang bisa jawab dari seluruh siswa kita di Semenek 1 Huta Barbot. Ya, untuk itu kami dari guru matematika meminta saran kepada Bapak untuk memberikan waktu kepada kami membimbing anak-anak di luar jam pelajaran ataupun ekstrakurikuler Pak, untuk mengajari anak-anak tentang matematika dasar itu Pak. Kalau memang Bapak memberikan izin, kami sebagai guru matematika mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajari anak-anak kita tentang matematika dasar. Demikian saran dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aman, Bu Sri Wiani dan Bu Sri Wahyuni. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, dari 3 teman guru kita yang sudah menyampaikan katakanlah usulan dan sebagainya sangat bagus, dan saya coba untuk dijawab secara menyeluruh sekaligus, karena mengingat waktu kita sudah tinggal sedikit lagi ya. Jadi yang pertama masalah religius, terkait dengan pelaksanaan ibadah khususnya sholat zuhur, ya beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita laksanakan, cuman cara pengorganisasiannya kurang pas, jadwalnya, petugasnya, ini perlu lagi kita perbaiki. Dan yang paling menghambat kita sebenarnya adalah karena sekolah kita belum memiliki musola sendiri. Ini salah satu yang menghalang ya. Jadi coba nanti kita usahakan agar kembali sholat zuhur berjamaah itu bisa terlaksana dengan baik. Walaupun demikian, akhir-akhir ini kan masih ada siswa kita yang sholat di lab agama, walaupun mungkin jumlahnya masih sedikit. Jadi tidak berhenti. Jadi masih ada siswa kita yang melaksanakan sholat zuhur walaupun belum berjamaah. Dan coba nanti kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kemudian masalah lingkungan juga demikian. Ini perlu kita tingkatkan 5K. Mungkin nanti bisa dibantu kalau sudah kurikulum merdeka ada P5. Ini pun nanti sangat membantu. Ya, terutama dalam masalah lingkungan. Bagaimana nanti cara kita untuk memberikan hukuman, tapi itulah yang sering kita sampaikan kan, pemberian hukuman ini adalah sesuatu hal yang kalau boleh di nomor 2 kan. Tapi kesadaran, karakter itu yang perlu kita kembangkan. Jangan karena tidak ini kemudian dihukum. Ya, bagaimana menyadarkan anak kita agar peduli lingkungan, peduli kebersihan dan sebagainya. Tapi kalau memang harus dikasih hukuman, ya apa boleh buat, kita laksanakan. Kemudian pembelajar sepanjang hayat, ya. Ini juga adalah prinsip kita. Dalam agama pun juga demikian. Ya, tidak hanya belajar semasa muda, tapi sampai yang lain pun harus belajar. Tapi dalam sekolah kita ya memang harus ditekankan, harus dituntut siswa kita agar belajarnya jangan hanya sampai SMA, sampai tua. Kemudian yang masuk ke perguruan tinggi ini pun juga kita cukup ya kurang
berbahagia ya, karena tahun ini boleh dikatakan siswa kita tidak ada yang lolos ke perguruan tinggi melalui jalur katakanlah bebas testing istilah dulu. Tapi walaupun demikian mungkin di luar itu masih ada siswa kita yang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur yang lain. Kemudian matematika dasar ya boleh, nanti ini bisa kita laksanakan, mungkin bisa dimasukkan ke ekskul. Apa bedanya misalnya dengan agama? Jadi memang betul kalau numerasi ini, angka ini memang jadi perhatian kita. Tapi kita tidak tahu apakah ini akibat dari kurikulum yang ganti-ganti ya. Kalau dulu waktu kita SD kan beda dengan SD sekarang. Kalau dulu harus tahu kita mana duduk sangkar, mana persegi panjang, mana lingkaran, mana segitiga, bagaimana mencari luas, keliling, isi, ya kan? Ini penting. Jadi kalau disuruh misalnya anak kita, coba dulu ukur itu berapa luas pekarangan rumah kita, berapa luas sawah kita, tidak tahu dia. Kalau disuruh misalnya berapa meter bujur sangkar itu sawah kita, berapa meter bujur sangkar itu pekarangan rumah kita, tidak tahu dia. Ini yang paling kita sesalkan ya anak-anak sekarang. Kemudian tadi dari ujungnya ada guru penggerak ya, guru penggerak. Memang ini jadi dilema. Banyak orang yang kurang menerima ya, kalau kepala sekolah harus dari guru penggerak. Jadi guru penggerak itu hitungannya hitungan bulan, berapa bulan. Jadi kepala sekolah tidak pernah pun dia misalnya wakil kepala sekolah pun tidak pernah bendahara, tahu-tahu langsung jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu perlu pengalaman, harus tahu di administrasi, tahu keuangan, tahu kurikulum, ya kan? Sebaiknya. Tapi kalau memang peraturan menghendaki demikian, apa boleh buat? Jadi hampir di mana-mana sekarang kepala sekolah yang baru dari guru penggerak. Ya, kepala sekolah pun sudah diancam ya. Kepala sekolah pun diancam itu. Kepala sekolah yang belum jadi guru penggerak hati-hati, awas. Jadi bukan meremehkan guru penggerak ya kan? Bukan mengukur kemampuan guru penggerak. Banyak guru penggerak memang yang benar-benar mampu. Jadi itu masalah guru penggerak ya. Jadi jangan pula jadi apa sama kita guru penggerak ini ya. Saya kira demikianlah untuk menjawab berbagai macam pertanyaan atau usulan yang sudah diberikan. Terima kasih kami sampaikan. Kami kira waktu kita untuk sosialisasi visi dan misi sekolah kita kami cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Dengan berakhirnya tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka acara observasi Kepala Sekolah dari pengawas kita cukupkan hari ini. Di mana tadi di awal dalam membuka acara kita mengucapkan basmalah, maka untuk mengakhiri acara marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.